Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Erawati. Saya calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Saya ingin menyampaikan tugas 1.4.A.9 Aksi Nyata Modul 1.4 Berbagi Pemahaman dan Implementasi Budaya Positif. Salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Berikut ini contoh implementasi budaya positif di Sekolah Dasar Negeri 009 Tenggarong. Berbaris sebelum masuk kelas, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, bergotong royong, berkolaborasi, sholat duha berjamaah setiap hari Jumat, bernalar kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu meluangkan waktunya untuk mengikuti presentasi yang akan saya laksanakan hari ini. Sungguh suatu rasa terima kasih yang luar biasa Bapak Ibu sekalian karena sudilah meluangkan waktunya, karena saya tahu hari-hari ini minggu ini kan liburan katanya. Jadi terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan. Dan besar deh Mas. Saya ingin berbagi sedikit pengetahuan yang saya dapatkan dari pelatihan yang saya ikuti, yaitu guru penggerak. Mungkin saya ingin share screen ya Bapak Ibu. Ya. Memahami filosofi Ki Hajar dari Engarso hingga Tuturi, menciptakan merdeka belajar, wujudkan murid bijak bestari. Jalan-jalan ke Pekalongan, batik motif jangan lupakan. Ingin murid bijak dan sopan, budaya positif ayo digalakkan. Mohon maaf Bapak Ibu ya kalau ada kendala nih, sepertinya jaringan mulai lambat. Ya. Assalamualaikum, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, saya Ari Erawati. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7. Saat ini saya mengajar di Sekolah Dasar Negeri 009 Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk sedikit berbagi beberapa hal yang telah saya dapatkan mengenai budaya positif, sebagaimana bunyi dari pantun berikut ini. Membuat bumbu di atas papan, papan jati keras kayunya. Mendapat ilmu seluas lautan, tidak berbagi apa gunanya. Nah, sekarang saya ingin sedikit berbagi mengenai budaya positif. Tentunya Bapak, Ibu guru semuanya bertanya, apakah budaya positif? Kalau bagi yang ikut guru penggerak mungkin mengerti dan memahami budaya positif itu seperti apa. Bagi Bapak Ibu guru yang lainnya mungkin juga sudah paham, mungkin sudah tahu, oh budaya positif seperti ini. Cuma yang kami dapatkan dari pendidikan budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita. Contoh dari budaya positif di sekolah adalah salim, senyum, sapa, gotong royong, datang tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, serta kebiasaan baik yang lainnya. Berikut ini ada beberapa contoh budaya positif yang telah saya terapkan di sekolah kami, khususnya di kelas 6 Intan, di kelas yang saya ampu.
Ini berbaris sebelum masuk kelas, kemudian berdoa sebelum memulai pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Ini juga ada contoh kegiatan positif gotong royong. Ya. Untuk mulai menumbuhkan dan menerapkan budaya positif di lingkungan kelas, sekolah maupun rumah, langkah awalnya kita harus mengubah paradigma atau cara pandang kita terhadap peserta didik atau anak-anak kita. Ini mohon maaf Bu ya, kacau adunya. Ini dari Canva saya ubah ke PPT jadi melompat-lompat huruf-hurufnya. Ya. Selama ini kita menggunakan paradigma stimulus respon yang memandang semua orang itu memiliki kebutuhan yang sama. Orang lain bisa mengontrol kita bisa mengontrol orang lain, perilaku buruk dipandang sebagai suatu kesalahan, terus pemaksaan jika butuhkan gagal, dan kerangka berpikir menang kalah. Itu stimulus respon. Kita sudah terbiasa menggunakan, harus kita rubah menjadi paradigma teori kontrol. Teori kontrol itu yang kayak apa sih? Teori kontrol itu memandang realitas yang berbeda. Setiap orang mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Semua perilaku mempunyai tujuan. Hanya kita yang mampu mengontrol diri kita, dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan kerangka berpikir menang-menang. Nah, inilah yang sekarang kita mau digalakkan dalam penerapan kurikulum merdeka saat ini ya. Kita harus merubah paradigma dari stimulus respon menuju ke teori kontrol. Nah, langkah berikutnya setelah kita mengubah paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol, langkah berikutnya kita harus menanamkan konsep disiplin positif. Nah, apakah sih apa orang menghubungkannya dengan sebuah keteraturan begitu ya? Ini kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru hukuman itu adalah alternatif terakhir dan kalau perlu tidak dilakukan sama sekali untuk menegakkan ada disiplin yang dimaknai mengenai sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, padahal bisa dilakukan dengan langkah yang lebih lembut, tidak menghukum, tidak menghakimi. Nah, ini disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantoro, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus self-disiplin. Kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi sama saja jika kita tidak bisa melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa atau guru atau orang lain mendisiplinkan diri kita atau murid ya. Dan peraturan itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Maksud dari pendapat Ki Hajar adalah untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Ya, disiplin diri yang berasal dari motivasi internal. Ya, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi dari luar. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri, berarti dinamakan motivasi eksternal. Nah, selain menanamkan konsep disiplin, kita juga harus mengetahui 3 teori motivasi. Teori motivasi itu ada 3 menurut Diane Gossen dalam buku itu. Yang pertama, motivasi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Motivasi eksternal. Nah, yang poin ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan inilah motivasi internal. Jadi diusahakan anak-anak ketika melakukan disiplin positif berdasarkan motivasi internal, bukan karena penghargaan atau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menanamkan dan menegakkan disiplin positif, guru tidak boleh menggunakan hukuman baik fisik maupun verbal. Dan guru juga tidak boleh memberikan penghargaan. Hukuman dan penghargaan tidak mampu membangkitkan motivasi internal dari dalam diri murid. Sebagai gantinya, guru harus menanamkan nilai-nilai kebajikan yang akan memotivasi murid dari dalam. Nah, apakah nilai-nilai kebajikan itu? Nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki substance. Pada tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun. Motivasi dari dalam itu akan terbangun, sehingga diinginkan. Dan berikut ini adalah nilai-nilai kebajikan universal dalam profil pelajar Pancasila yang juga termaktub dalam tujuan pendidikan nasional saat ini. Di profil pelajar Pancasila yaitu 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Dan yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, nilai inilah yang akan dituju oleh, ini termaktub dalam UU ya, dalam undang-undang yang memang ingin dicapai pemerintah saat ini, yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebajikan merupakan landasan dalam membuat keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada kehendak seseorang akan lebih memotivasi seseorang. Ya. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan berikut ini adalah contoh-contoh jika kita ingin membuat keyakinan kelas. Ini ada tabel T ya, nampak dan tidak tampak. Kita bisa mengajak murid-murid kita, Bapak Ibu, untuk membuat keyakinan kelas dengan tabel ini. Ini ada contoh membuat keyakinan kelasnya adalah sikap hormat. Nah, yang tampak seperti atau yang harus dilakukan adalah datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah. Sedangkan yang tidak boleh dikerjakan atau tidak tampak seperti yang bisa melanggar keyakinan kelas yang berupa sikap hormat ini, sering hadir terlambat, tak acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Ini contoh-contohnya saja. Dan berikut ada contoh lagi, kita membuat keyakinan kelas rasa diterima dan dimiliki misalnya. Nah, hal-hal yang bisa dikerjakan atau yang tampak seperti ini melibatkan semua anggota kelompok, memberikan kata-kata atau komen-komen membesarkan hati bila teman kita berhasil, atau menjenguk dan menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang dapat musibah. Nah, dan yang sebaliknya, hal yang tidak boleh dilakukan, tidak tampak seperti mengucilkan salah satu teman kita, marah atau iri kepada keberhasilan teman-teman kita, acuh tak acuh terhadap teman yang sedang kurang sehat atau mendapat musibah. Ini contoh-contoh kalau kita ingin membuat keyakinan kelas dengan murid-murid kita, bisa menggunakan tabel T atau tampak seperti dan tidak tampak seperti, atau tabel Y. Kemarin tidak saya lampirkan tabel Y-nya. Nah, kemudian untuk menanamkan keyakinan kelas, guru harus memahami dan menerapkan 5 posisi kontrol dengan tepat. Posisi kontrol itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, posisi kontrol penghukum, kemudian pemantau, kemudian pemberi rasa bersalah, kemudian ada teman, dan yang terakhir adalah manajer. Dan posisi kontrol yang harus dikuasai oleh guru adalah posisi kontrol manajer. Sedangkan posisi kontrol yang harus dihindari oleh guru adalah posisi kontrol penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, dan pemantau. Posisi kontrol penghukum dan pemberi rasa bersalah akan memberi tekanan fisik dan psikis yang akan terbawa sepanjang hayat murid. Nah, akan terbawa sampai mereka dewasa nantinya, atau hukum beratnya kan. Nah, posisi kontrol teman dan pemantau, meski tidak memberi efek tekanan fisik dan psikis, akan membuat murid bergantung kepada guru. Jadi sebisa mungkin dihindari. Kalau memang bisa, yang dilakukan adalah posisi kontrol manager. Selain guru harus memahami posisi kontrol tadi, guru juga harus memahami dan memperhatikan 5 kebutuhan dasar dari murid atau peserta didik kita, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kesenangan. Selain itu, untuk menanamkan disiplin positif dan budaya positif, guru harus memahami dan menerapkan restitusi dan 3 langkah restitusi. Nah, restitusi itu apa? Bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau yang lain. Menurut Goosen 2004.
Dan berikut ini langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Yang belief. Saya akan stop share dulu, baru saya kasih contoh menyelesaikan masalah menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Saya share yang berikut. Sebentar Pak Ibu ya, saya share sebentar. Ya. Ini ada video contoh yang cara menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Bagaimana kalian akan memperbaiki kesalahan? Iya, Bu Sriati. Bu Sri Resen, ada yang ingin ditanyakan ke Bu? Baik, Bu. Sebelum lanjut ke karena videonya agak sendat-sendat nih, Bu, di saya. Mohon maaf, saya off cam juga karena posisi lagi di perjalanan. Mengenai 5 posisi kontrol seorang guru ya. Di sini kan ada 5 posisi kontrol yang sering diterapkan oleh guru dengan apapun alasannya. Dari 5 posisi kontrol tersebut, yaitu penghukum, pembuat berasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, posisi kontrol ini berdampak tidak jika kita sering melakukan. Memang di dalam penerapannya kita harus sering menerapkan ke posisi kontrol sebagai manajer. Tetapi ada kalanya kan kita tanpa menyadari kita membuat posisi kontrol, salah satu dari 5 posisi kontrol ini kita lakukan, baik itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Nah, di sini apa dampaknya kepada peserta didik kita jika kita sering menggunakan posisi kontrol yang bukan manajer. Misalnya kita sering membuat anak merasa bersalah atau sebagai penghukum atau teman maupun sebagai pemantau. Begitu Bu Ari, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah di dalam budaya positif pastinya ya di sini yang di dalamnya membahas tentang materi perubahan paradigma konsep segala yang sudah Ibu jelaskan tadi. Untuk membangun budaya positif di sekolah memang perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman bagi peserta didik kita agar mampu berpikir, bertindak, maupun mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Apa strategi kita sebagai seorang pendidik, apalagi kita mungkin berada di lingkungan yang kurang kondusif, baik itu sebagai di mana pimpinan kita tidak mendukung budaya positif tersebut. Apa yang harus kita lakukan agar budaya positif ini baik ditinjau dari bentuk disiplin yang dijalankan selama di sekolah kita agar berjalan dengan kondusif. Itu 2 pertanyaan saya, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Mohon maaf tadi tanpa pembukaan karena kondisinya saya juga dalam perjalanan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sri. Ibu tadi bertanya mengenai bagaimana jika guru menggunakan posisi kontrol selain dari manajer Bu ya, misalnya penghukum misalnya. Ya. Iya. Ini di sini selain saya ada juga guru penggerak yang lain. Nanti kawan-kawan boleh menanggapi.
Kalau emang ada mau menambahkan, ada Bu Yanti, ada Bu Tuti, ada Bu Siti. Kalau emang nanti ada mau menambahkan, kalau ada yang kurang. Kalau menurut saya Bu ya, menurut pengalaman yang telah terjadi selama ini, sebelum saya mengenal 5 posisi kontrol ini, memang dari dulu mungkin kita menggunakan yang hukum, Bu, atau paling paling tidak yang paling tidak menyakiti mungkin sebagai pemberi rasa bersalah atau pemantau. Tapi kebanyakan nggak munafik juga gitu, nggak munafik juga. Kita sering melakukan posisi penghukum sebelum saya mengenal teori posisi 5 kontrol ini. Jadi efeknya kalau saya lihat, walaupun kita menanamkan disiplin positif dengan menggunakan posisi penghukum ini, tidak efektif kalau menggunakan posisi penghukum, karena anak, kalau saya lihat di kelas saya itu anak-anak bukannya semakin patuh pada keyakinan kelas yang kita sepakati, kadang malah banyak yang melanggar begitu. Tetap masih tidak mau patuh kalau kita menggunakan posisi kontrol yang menghukum. Terus biasanya anak yang kita gunakan posisi kontrol penghukum tuh jadi menarik diri atau minder, Bu. Saya pernah murid saya satu orang yang sering melakukan terlambat, sering tidak mengerjakan PR, terus saya memposisikan diri saya sebagai posisi penghukum, itu tuh sekarang agak menarik diri dari saya. Nah, dia tidak, awal-awal masuk dulu tuh karena saya belum terlalu memahami, anak kan masih saya los, berarti kan saya masih belum mengeluarkan taring saya gitu. Jadi belum pernah menggunakan posisi kontrol penghukum. Nah, ketika sudah masuk, semakin lama kok semakin yang anak satu orang ini, murid saya yang satu orang ini kok semakin luar biasa gitu kan. Akhirnya saya memberikan posisi kontrol penghukum kepada dia. Kok lama-kelamaan dia menarik diri dari saya, jadi tidak dekat lagi. Jadi menjauh dari saya. Dulu dekat dengan saya, mau terbuka dengan gurunya, kok lama-kelamaan akhirnya dia nggak, seperti takut begitu dengan gurunya. Oh, akhirnya saya mengubah lagi paradigma saya nih, memang harus diubah nih, nggak boleh lagi menggunakan posisi kontrol penghukum, karena salah satunya efeknya itu mereka tetap tidak patuh pada keyakinan kelas yang kita sepakati, masih saja melakukan hal yang sama, dan psikisnya dan akibat berikutnya adalah mereka menarik diri dari dengan guru, menutup diri lagi, nggak mau terbuka lagi dengan guru. Padahal dulu waktu masuk dia mau membuka diri dengan gurunya. Terus kalau untuk menumbuhkan kondisi yang kondusif untuk menanamkan budaya positif, kita harus bekerja sama, Bu, dengan seluruh komponen di sekolahan. Dari pimpinan, staf-staf guru yang lainnya, dan juga staf yang administrasi ataupun pokoknya semua warga sekolah. Kita harus saling kerjasama, saling mengingatkan untuk menumbuhkan budaya-budaya positif itu. Kalau satu orang guru saja yang menekankan untuk melakukan budaya positif, itu nonsens, tidak akan berguna. Karena memang menerapkan budaya positif itu harus berkolaborasi, harus bekerja sama dengan semua komponen yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Juga di rumah juga harus kerjasama dengan orang tua juga. Intinya kalau mau menanamkan budaya positif harus ada kerjasama dengan semua pihak. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau ada yang mau menanggapi selain saya, ada tambahan dari Bu Yanti atau Bu Tuti dan Bu Siti, mohon tanggapannya. Kalau saya seperti tadi Bu Sri. Silakan Bu Yanti, mungkin ada tambahan. Atau Bu Tuti mau menambahkan? Baik, terima kasih Bu. Menambahkan sedikit. Jadi benar apa yang dikatakan Bu Ari terkait 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Mungkin di awal sebelum kita mendapatkan pemahaman tentang 5 posisi kontrol, kita sering menerapkan posisi kita sebagai pemberi rasa bersalah atau penghukum kepada siswa. Menurut kita itu sudah efektif buat siswa kita dengan harapan dia tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Tapi pada kenyataannya diulang kembali karena ternyata setelah kita pahami bersama bahwa
sebaiknya kita sebagai guru paling tidak mendengarkan dulu lah apa penyebab dia melakukan kesalahan itu. Kemudian kita cari solusi bersama, beri kesempatan siswa untuk maksudnya apa ya, solusinya bagaimana supaya itu tidak terulang kembali, paling tidak dari si anak itu sendiri. Kemudian setelah itu kita ingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Jadi kita pertanyakan pada diri kita, apakah kita sudah membuat keyakinan bersama pada anak-anak didik kita, kemudian kita sepakati bersama, artinya tidak satu pihak kita saja yang membuat keyakinan itu, kita sepakati bersama, kita berkomitmen bersama. Itu. Kemudian yang kedua, kita sebagai guru juga sebagai panutan, teladan dari kesepakatan yang kita buat, jangan kita yang malah melanggar gitu. Jadi kita teladan dulu, kemudian anak-anak akan melihat bagaimana posisi gurunya. Nah, dari situ dia akan mungkin memperbaiki diri untuk kemudian hari tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian itu yang dinamakan dengan apa tadi, segitiga restitusi ya Bu ya. Nah, saya juga baru tahu ketika saya belajar membaca, memahami, oh ternyata ini harus kita coba terapkan di sekolah kita gitu. Jangan hanya menyalahkan anak, kemudian menekan anak, atau menyebabkan anak itu menjadi tidak percaya diri karena mungkin menurutnya sepele kata-kata kita, tapi itu udah direkam dia yang nanti bekal dia jadi dibawa sampai dewasa itu Bu. Betul, betul. Saya rasa itu. Terima kasih Bu. Mungkin ada lagi yang bisa menambahkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Tuti Anggriani. Bu Yanti, adakah tambahan untuk penguat jawaban untuk Bu Suryati? Mungkin saya menambahkan, menurut saya dari Bu Ari dan Bu Tuti itu sudah mencakup semuanya, cuman saya hanya menambahkan seorang guru itu paling rendah itu ibaratnya harus sebagai pemantau, itu sudah paling rendah. Jangan sampai kita di bawahnya pemantau. Atau lebih baik, sebaik-baiknya kita harus sebagai manajer, tapi kalau manajer itu masih sulit, ya sepengetahuan saya yang paling rendah adalah sebagai pemantau, bukan sebagai penghukum atau pemberi rasa bersalah. Mungkin diusahakan kita masih di posisi pemantau. Kalau belum bisa menuju ke sampai manajer. Setelah pemantau mungkin kita akan bisa berubah ke manajer, tapi jangan sampai posisi kita di bawah manajer. Di bawah pemantau. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Sri Suyanti. Ada satu orang lagi kawan sejawat kita, tapi sepertinya terkeluar Bu Siti ini. Mungkin karena jaringan tidak bagus. Atau bagaimana Bu Mimi, ada tanggapan untuk masalah budaya positif yang saya sampaikan tadi? Halo? Ya, terdengar. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ari atas kesempatannya pagi ini bisa bergabung dalam kegiatan Zoom hari ini. Baik, tadi saya sudah menyimak beberapa pembahasan, terutama tentang budaya positif. Namun di sini ada satu pertanyaan, mungkin saya tidak akan menanggapi, tadi sudah komplit semua penjelasannya. Terima kasih. Satu aja mungkin mengenai pengalaman pribadi, karena saya mengajarnya di kelas rendah. Begini Ibu, mohon arahannya, mungkin penjelasannya. Saya kadang sulit membedakan ya di mana guru itu kadang terjerumus sebagai penghukum seperti itu, apalagi saya di kelas 1 seperti itu, dengan verbal yang soft atau yang lembut, nanti kehati-hatian itu sangat perlu seperti itu. Misalkan seperti ini, ada peserta didik saya yang misalkan dalam hal ini belum mencapai KKM atau menulisnya masih perlu bimbingan seperti itu. Contoh misalkan ini kok belum selesai atau kok nulisnya lambat, nah, seperti itu. Nanti, nah apakah ini Mbak contoh hal yang perlu saya hindari, namun di balik kalimat itu niat saya adalah untuk memotivasi anak tersebut agar nantinya pasti
giat berlatih, praktis di rumah, ataupun menjadi acuan dia seperti itu, bukan bermaksud untuk sebagai pembuat rasa bersalah atau penghukum. Ini seperti apa Mbak kasus yang saya alami ini? Mohon tanggapannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Mimi atas permasalahan yang beliau ajukan untuk mengenai masalah kontrol, posisi kontrol ya. Mungkin Bu Yanti atau Bu Tuti mau menanggapi terlebih dulu? Atau Bu Siti tidak ya? Karena Bu Mimi ini mengajar di kelas rendah, kelas 1. Kalau saya kan kelas tinggi. Dulu pernah saya mengajar kelas 1 itu ketika mengajar, tapi bukan guru kelas, cuma saya pernah mengajar bidang studi bahasa Inggris. Jadi ketika saya ada murid yang lambat menulis, karena saya dulu juga nggak mengenal juga ya, belum mengenal 5 posisi kontrol, mungkin juga masih menggunakan bukan manajer sih, cuma teman. Nah, dengan posisi teman, kadang kalau mereka terlambat menulis, kita datangi, baru kita duduk di sampingnya, kok pundaknya kenapa nih kok belum selesai. Nah, tapi dengan kata yang lemah lembut. Habis itu dengan senyum di muka kita kan, namanya anak-anak kan, jadi kita harus seolah-olah kita seperti seusia mereka lah, begitu kan. Jadi tepuk pundaknya halus dengan pelan, kusuti atau apa di apa namanya nih, dikusuti nih. Di tepuk lah pundaknya, kenapa nak belum pupus, kenapa nggak selesai nih. Ayo, kalau biasanya kan mereka ngobrol dengan temannya tuh. Nah, ayo dengan ngobrol terus. Nah, kalau sebelum mengenal posisi 5 kontrol, mungkin posisi kita itu sewaktu saya masih ngajar bahasa Inggris kelas 1 itu posisi teman, bukan manajer. Karena kalau kita juga memposisikan manajer untuk anak kelas 1 itu mungkin belum tahu ya, atau kalau emang mungkin diarahkan bisa sekarang ya, diarahkan untuk menanyakan keyakinan kelasnya. Ayo, sebenarnya sekolah itu kalian tuh mau apa sih, Nak? Itu kalau mau posisi manajer, Bu Mimi ya. Mungkin kita harus mulai menanyakan tujuan kalian datang ke sekolah itu apa, ya kan? Kemudian terus lihat juga Bu Mimi, kondisi kebutuhan apa yang diperlukan oleh si peserta didik. Biasanya ada anak yang cari perhatian, itu berarti mereka membutuhkan kebutuhan yang rasa kasih sayang. Nah, mereka biasanya kalau kurang perhatian di rumah, mereka mencari perhatian di sekolahan. Biasanya anak yang ngucil atau yang nakal itu sebenarnya bukan nakal sebenarnya, mereka sebenarnya anak yang mencari perhatian. Mungkin di rumahnya nggak terlalu diperhatikan orang tuanya, nah di kesempatan di sekolah itulah dia mencari perhatian dari gurunya, seperti itu. Jadi kita memang harus memahami kebutuhan dasar apa yang sedang dibutuhkan oleh murid itu, begitu. Jadi tidak semerta-merta kita langsung ke posisi yang manajer kalau untuk kelas 1 ya, mungkin kalau untuk kelas 1 masih terlalu jauh lah untuk posisi manajer. Paling bisa kalau menurut saya itu posisi teman saja dulu untuk anak kelas 1 itu. Jadi memposisikan diri kita sebagai teman si anak gitu. Seolah-olah kita seusia mereka, memposisikan kita di usia mereka. Nanti ketika sudah kelas 2 mulai meningkat, terus sudah memahami apa keyakinan kelas, apa disiplin, mungkin bisa diterapkan di kelas 2 kalau menurut saya. Bagaimana dengan Bu Tuti atau Bu Yanti? Kalau untuk kelas 1 bisakah posisi manajer sudah diposisikan untuk mereka? Kalau saya masih teman aja gitu kalau anak kelas 1 tuh masih. Karena kan mungkin masih pengenalan ya, tahap pengenalan. Kalau manajer tuh belum bisa diarahkan ke keyakinanmu apa, nah gitu belum bisa kalau anak kelas 1 ya. Nah, tolong Bu Yanti, Bu Tuti atau Bu Yanti silahkan menambahkan tanggapannya untuk pertanyaan Bu Mimi. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin menambahkan sedikit karena saya terus terang ngajarnya di SMP, jadi untuk pengalaman untuk di SD saya belum tahu gitu. Jadi mungkin untuk tetap disampaikan kesepakatan kelas mungkin sambil bernyanyi atau bermain, tapi ada tujuan yang kita mau gitu. Misalnya mengerjakan nulisnya, maksudnya jangan main dulu, nulis dulu yang utama, nanti baru kalau udah selesai bisa. Tapi dengan cara gimana ya? Versinya anak SD gitu Bu, yang kelas 1. Iya. Dengan permainan ya. Paling tidak merasa nyaman dulu. Intinya dia merasa nyaman, merasa senang dulu. Nah dari situ pasti dia akan mengikuti pembelajaran dengan nyaman juga akhirnya. Mungkin begitu ya Bu. Terima kasih Bu Tuti. Bu Yanti ada tanggapan? Bu Yanti kan kelas rendah juga. Menurut saya untuk yang di kelas 1 itu cara
menangani anak-anak yang seperti itu memang nggak mudah ya Bu, karena kalau membuat kesepakatan kelas itu mungkin namanya anak kelas 1 agak bingung kita sebagai gurunya. Cuman mungkin kita melakukan pendekatan seperti sambil bercanda, menghibur, kita memberikan masukan-masukan yang perbuatan yang negatif itu seperti apa, Nak? Nanti dia pasti terlambat, Bu. Habis itu buang sampah sembarangan. Itu kan mereka sudah paham. Betul, Insya Allah di situ kita mulai menanamkan, nah itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, perbuatan yang baiknya seperti apa? Misalnya dia menjawab, membuang sampah di tempatnya, datang tempat waktu, itu kan sudah termasuk kita membuat kesepakatan kelas tanpa harus ibaratnya musyawarah yang resmi lah, namanya juga anak kelas 1. Yang diskusi. Diskusi kecil, cuman anak kelas 1 tidak bisa harus tek ada pemimpin lagi kan enggak bisa. Betul. Kemudian yang simpel aja terus pada waktu jam istirahat. Nah, seperti itu. Itu kalau sudah lonceng itu harus tepat waktu masuk ke kelas, kan kadang namanya anak-anak masih ada yang di kantin, itu juga dijelaskan. Itu termasuk perbuatan yang positif apa negatif. Kemudian kadang anak-anak itu mengerjakan PR-nya juga harus didampingi orang tua. Nanti dia kita tanya, kan itu sepele Bu, tapi termasuk dalam mungkin manajer. Kadang kenapa hari ini Saspa tidak mengerjakan tugas? Saspanya menjawab, ibu saya sibuk Bu, bolehkah saya menyusul? Itu ada seperti itu menurut saya. Itu tanpa kita sadari itu masuk dalam restitusi. Betul. Padahal kita sudah melakukannya. Cuman kita kan belum belajar Bu. Setelah masuk CGP ini kita sudah belajar. Iya. Semua guru melakukan itu tanpa kita sadari. Kenapa Nak tidak ngerjakan PR-nya? Pasti kan mereka menjawab begini-begini. Ada yang bilang, lupa lah Bu, ada yang bilang kecapean misalnya dari jalan. Nah, itu sebenarnya sudah melakukan restitusi, hanya saja kita sebagai guru belum tahu apa sih itu restitusi. Betul. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Yanti. Beliau ini guru kelas sudah jua ya, akhirnya lebih paham daripada saya Bu Yanti. Saya guru kelas 6 selama ini. Ada juga kawan saya yang dari Bu Siti Nurjana ini juga ahli guru kelas rendah Bu Siti ya. Bisakah ini ada temannya Bu, ada masalah katanya bagaimana cara treatment anak yang tulisnya lambat seperti itu Bu Siti. Mungkin bisa memberi sedikit tambahan. Proses setiap anak itu kan berbeda ya Bu, berdasarkan usianya juga berbeda. Jadi memang tidak bisa kita membandingkan anak dengan yang usia 6 tahun dengan 6 tahun memiliki kecakapan menulis yang sama. Nah, setiap anak juga punya keterampilan dan keahlian yang berbeda. Ada yang pintar membaca, ada yang lambat menulis, ada yang percaya diri dan lain sebagainya. Jadi semua itu membutuhkan proses. Jadi proses tidak dapat dilihat saat itu. Jadi apabila dia mengalami perubahan sedikit saja, misalkan dari yang menulis 5 baris, dia bisa menulis 2 baris, terus dia akhirnya bisa menulis sampai selesai, proses tersebut kan juga merupakan hal yang ingin kita tanggapi ya Bu ya. Jadi misalkan kesepakatan yang telah disebutkan oleh ibu-ibu sebelumnya itu benar sekali sudah terjadi dan sudah kita alami, tapi memang kita belum mempelajari teorinya ini loh, bahasanya ini loh, padahal kita sudah mempraktekannya di dalam kelas. Nah, jadi memang manajer maupun as a friend atau maupun manajer, kita guru sebagai manajer memang memosisikan diri sebagai manajer yang dekat dengan anak gitu loh Bu, dengan bahasa anak, dengan kemampuan anak. Jadi manajerial kita itu tidak tampak, kalau di kelas 1 tidak tampak sebagai manajer yang mengatur seperti kita berada di kelas tinggi. Nah, jadi kita manajernya harus memiliki sifat sesama teman gitu ya Bu. Itu saja tanggapan saya Bu Eri. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Siti. Ini ada kolega kami juga dari CGP, Pak Sobirin. Bisakah memberi tanggapan Pak Sobirin? Bisakah bergabung mengenai masalah kelas 1 Pak Sobirin? Apa? Bisakah di kelas 1 ini bagaimana memposisikan diri kita dalam posisi 5 kontrol itu yang terbaik untuk anak kelas 1? Kelas 1 SD? Iya. Aduh, ini kayak apa ini ya? Beliau guru SMA nih.
Saya dulu pernah sih ngajar PAUD juga gitu. Ini mohon maaf apa namanya nggak buka video ini, jaringannya lumayan di Wahau. Dulu memang sempat jadi guru PAUD juga ya. Kalau di dalam memposisikan kita sebagai guru PAUD itu memang lebih banyak kepada ya kadang-kadang kita ke teman gitu ya, karena memang untuk menjadi penghukum itu agak ya janganlah gitu, karena mungkin di rumah sudah banyak yang melakukan itu sebagai penghukum gitu kan. Jadi kita sebagai guru PAUD jangan sampai hal itu kita lakukan kembali gitu ya. Memang lebih banyak kepada teman, memang ya namanya anak kecil gitu ya, kita harus ngamong gitu ya, harus bagaimana apa yang dia harapkan gitu ya, agar nanti ketika kita anak itu usia PAUD itu, karena PAUD ini kan mendekati SD juga lah, anggapannya seperti itu ya. Jadi jangan sampai nanti punya anak itu berpikiran bahwa wah sekolah itu ternyata sama aja dengan rumah gitu. Itu harapannya sih. Jadi ya setidaknya sebagai teman ya, teman ya kalau manajer kayaknya belum juga, karena usia anak masih seperti ya masih ya perlu pendekatan dari diri kita ya. Kalau saya lebih anu ke itunya sih, kepada teman gitu ya. Jadi kita ngomong apa namanya, kita memang nanti akhirnya ketika kita nggak ada, ketika kita nggak turun gitu ya, mungkin anak itu akan mencari kita gitu ya, akan lebih itu. Cuma ya bagaimana ya, karena pendidikan pada ya kelas 1 itu usia dini juga itu kan ya memang harus ada yang pertama untuk mengawal apa namanya sebagai pendekatan kepada dia agar dia itu merasa nyaman dulu belajar gitu ya. Mungkin nanti di kelas 2 dan kelas 3 itu ya mungkin bisa lebih apa namanya lebih baik lagi dari sebagai teman itu gitu. Itu mungkin tanggapan saya. Terima kasih banyak Pak Sobirin. Yeah. Bagaimana Bu Mimi tanggapannya? Masya Allah, luar biasa. Terima kasih atas penjelasannya, terutama teman-teman yang CGP. Terima kasih Bu Ari, terima kasih teman-teman tadi, Bu Sri Suyanti, Pak Sobirin juga tadi ada Mbak siapa Bu tadi Tuti. sama-sama. Iya. Bu Tuti Anggriani. Masya Allah. Jadi tambahan ilmu buat saya. Jadi as a friend kita kan sebagai teman dulu di kelas 1 banyakin games dengan ini pendekatan yang sesuai kebutuhan mereka seperti itu. Nah untuk pemantau atau manajer juga kadang-kadang itu nggak disadari sudah dilakuin seperti itu. Cuman teorinya kan baru belajar sekarang seperti itu. Masya Allah. Ya, betul. Iya. Baru paham sekarang. Iya betul. Jadi ini supaya ini aja sih maksud saya tuh jangan lagi back ke belakang lagi yang menjerumus ke penghukum. Awas ya kamu nggak bisa ini ya. Seperti itu tidak Masya boleh. Allah, itu perlu dihindari, kehati-hatian. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adakah pertanyaan lain dari Bu Adis? Adakah tanggapan yang ingin ditanyakan atau sesuatu yang berkecamuk di pikirannya ingin bertanya pada saya atau ke kawan-kawan CGP yang lainnya? Silakan Mbak Adis. Mohon maaf, mungkin kalau sekarang belum dulu ya Bu. Semangat ya, menuju jadi guru ya. Belajar dari sekarang. Semangat juga Bu. Iya, terima kasih banyak atas kehadirannya. Atau ada dari Fiona Novalia? Ada tanggapan kan Fiona nih ngajar di bimbingan belajar nih. Adakah anak-anak yang bisa dibimbing dengan menggunakan posisi 5 kontrol Fiona? Bagaimana? Fiona? Oh, Mbak Sri. Silakan Bu Sri, silakan. Ada tanggapan atau pertanyaan? Baik, terima kasih Bu Ari. Begini, kalau menurut saya tentang 5 posisi kontrol yang harus dilakukan pada anak kelas awal ya, di kelas 1, 2, 3. Okay. Memang hasil yang ingin kita dapatkan maksimal dan perilaku positif yang bisa timbul sebagai motivasi anak-anak ini berdampak panjang ya dan berkelanjutan. Di sini memang kalaupun kita posisikan kontrol sebagai teman,
ini dampaknya saya rasa kalau terus-menerus kita lakukan kurang berdampak baik kepada anak, karena anak-anak akan menjadi ketergantungan, merasa ada apa ya, ada yang hilang, toleransi yang berlebih lah, kan nggak apa-apa juga, ibu gurunya nggak apa-apa, kan dianggap teman. Jadi harus kita combine, mungkin menurut saya harus kita combine, kita blended. Sesekali kita sebagai teman, sesekali kita sebagai pemantau. Walaupun dalam posisi pemantau ini juga menghasilkan anak yang selain kalau yang teman tadi ketergantungan, dia akan menyesuaikan diri. Nah, kalau diawasi ya, kalau kita sebagai pemantau, nggak ada bu guru juga nggak apa-apa gitu. Merasa memang harus kita 3 posisi ini, walaupun di kelas 1 harus kita sering kita lakukan ya, walaupun sebagai manajer mungkin akan sulit dilakukan di kelas 1, paling tidak mereka mengenal, tidak sebagai teman terus ataupun sebagai pemantau terus-menerus. Nah, ini harapannya kan mereka bisa berdampak berkelanjutan, menjadikan peserta didik kita memiliki atau meletakkan dirinya sebagai individu yang mempunyai posisi positif dalam dunia yang berkualitas gitu di kemudian harinya. Itu saja sih tambahan dari saya, Bu Ari. Terima kasih banyak Ibu Sri, Ibu Fasil kita yang dengan sukarela, dengan keikhlasan hatinya mengikuti Zoom saya. Terima kasih banyak atas kerendahan hati beliau. Terima kasih atas tambahan dan tanggapannya serta bimbingannya tadi. Ini ada kawan saya yang juga hari ini mulai tertarik ikut GP nih, dari Jawa Timur, dari Lamongan. Bu Maulidatul Khairah, bagaimana? Apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari budaya positif nih? Ibu Maulida? Nah, sepertinya beliau sedang tidak ada. Atau April? Bu Rukmini? Apakah ada pertanyaan lainnya? Ini karena semuanya sedang sibuk-sibuknya ya. Mohon maaf mengganggu waktunya betul-betul nih. Apakah sudah paham nih yang selain CGP ini kan belum memahami seperti apa sih yang seperti posisi kontrol manajer itu kata-katanya kayak apa? Kalau pemantau itu kata-katanya seperti apa? Ini saya ada contohnya, ada contoh-contoh kasus. Coba saya izin share screen dulu. Ada contoh. Ini ada contoh-contoh kasus nih. Kalau berdasarkan kasus ini, kasus satu ini sebenarnya Ibu siapa nih ada di sini? Ibu Eni. Ibu Eni ini memposisikan dirinya sebagai seorang pemberi rasa bersalah. Ini ada kasus yang seperti ini. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, yaitu Bu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya pada Bu Eni. Mereka tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni, tertawa ketiwi, cuek dengan gurunya, pokoknya meremehkan lah kalau dengan guru baru, sepertinya si Vivi dengan si Natali. Kemudian Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugasnya. Dan berikut kata-kata Bu Eni yang terindikasi sebagai seorang pemberi rasa bersalah. Posisi kontrol pemberi rasa bersalah. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Nah, itu tuh kata-kata kunci tolong bantu Ibu ini dengan nanti dimari kepala sekolah. Nah, ini nih pemberi rasa bersalah kepada anak-anak. Nah, namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Nah, kata-kata nanti Ibu dimarahi Bapak Kepala Sekolah loh. Nah, ini nih kata kunci kalau guru sebagai
sebagai pemberi rasa bersalah. Dan di kasus berikutnya, di kasus yang kedua, ada contoh. Ini Pak Lukman memposisikan dirinya sebagai seorang pembalap dan terburu-buru ke sekolah. Akhirnya sampai di gerbang sekolah, tetapi baru sadar kalau sepatunya tidak berwarna hitam, tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Nah, di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Kemudian Pak Lukmannya sepertinya tidak peduli. Nah, kata-kata Pak Lukman ini mengindikasikan kalau kamu sudah terlambat, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan ini, anak tidak memakai sepatu kan dia malu kan psikis. Berarti kan anak mendapat tekanan psikis. Jadi ini Pak Lukman memposisikan dirinya sebagai seorang penghukum. Dan di kasus ketiga ada contoh lagi Bu Dani. Nah, ini Bu Dani ini mengajar bahasa Inggris. Namun beliau memperhatikan Fajar malah tidur-tiduran dan tampak bertiga. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar tampak malas-malasan dan memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidolnya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Nah, kalau posisi Bu Ani ini, Bu Dani juga memberi rasa bersalah karena ada kalimat yang indikasi Bu Ani, ada Bu Dani katanya, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Nah, ini memberikan posisi kontrol pemberi rasa bersalah. Ya, Bu Sriati mengangkat tangan beliau. Apakah ada pertanyaan lagi, Bu? Ada tanggapan? Mohon maaf, Bu Ari, lupa nurunkan dari tadi. Iya, Bu. Sudahkah? Lupa nurunkan. Ya, ini Bu Dani ini dengan kata kuncinya, tidak kasihankah kamu sama ibu? Nah, itu tuh pemberi rasa bersalah ke anak gitu. Ibu sudah capek-capek ngajar kamu nggak mau ngerjakan, nggak kasihankah sama ibu? Nah, itu tuh pemberi rasa bersalah. Posisi posisi kontrol pemberi rasa bersalah. Sedangkan posisi kontrol manajer seperti kasus yang berikut ini. Nah, ini ada kasus Bu Suti memposisikan diri beliau sebagai seorang manajer. Ini ada kasus Anto terlibat pertengkaran mulut, Dino emosi, mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancing lepas dengan mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya dulu, terutama Dino. Beliau mengatakan dengan seperti ini untuk menenangkan Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Kemudian Dino menceritakan kekesalan hatinya ke Bu Suti. Dan Bu Suti melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Ini sudah mulai ke segitiga restitusi, yaitu sudah memvalidasi kesalahan. Tadi sudah waktu Dino sebenarnya kamu merasa itu menstabilkan identitas. Baru setelah itu memvalidasi kesalahan, dan ini membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Nah, ini Bu Suti melakukan yang terakhir menanyakan keyakinan atau stick to belief. Ya, beliau sudah menerapkan segitiga restitusi yang ada dalam 3 langkah segitiga restitusi. Jadi beliau menempatkan diri sebagai seorang manajer. Beliau sudah menerapkan 3 langkah segitiga restitusi dengan lengkap. Nah, ini contoh-contohnya kata-kata kunci ketika seseorang memposisikan dirinya sebagai posisi kontrol. Yang pertama tadi pemberi rasa bersalah, yang kedua dan yang terakhir Bu Suti ini beliau adalah seorang menggunakan posisi kontrol seorang manajer. Ya. Oke, Pak Sobirin masih ada di tempat Pak Sobirin? Aman. Apakah ada tanggapan atau sudah cukup? Tanya aja. Kalau tanya aja ya. Saya cukupkan sekian, begitu kan sudah 1 jam. Jangan. Oke. Gini. Memang ketika kita belajar tentang restitusi ini ya, dengan segitiga restitusi, kemudian kontrol ya. Memang idealnya adalah kita mendapati sekolahan itu anak-anak yang perfect ya, baik gitu ya. Yeah. Cuma terkadang kita dihadapkan dengan ada kondisi-kondisi yang terkadang membuat anak itu ya mungkin gini, terkadang kita sudah melakukan hal itu semuanya gitu ya.
baik posisi 5 kontrol itu sudah kita lakukan dengan memposisikan sebagai manajer, kemudian 3 restitusi itu kita sudah lakukan. Nah, apakah ketika kita sudah melakukan itu, tetapi masih mendapati siswa yang ya mohon maaf gitu ya, masih tetap dengan posisinya yang tidak baik, kemudian memang kita nggak bisa mengatakan anak itu nakal, itu tidak bisa. Tapi ya masih seperti biasa gitu ya, tidak ada perubahan. Apakah di dalam pelaksanaannya dalam proses pembelajaran itu, apakah boleh kita mengeluarkan siswa ketika anak kita sudah melakukan 3 restitusi itu tetapi tidak ada perubahan? Bolehkah kita masih dengan cara siswa itu dikeluarkan karena pelanggarannya ya tidak ada perubahan dari hal yang kita lakukan itu? Itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih atas permasalahannya Pak Sobirin. Iya. Mungkin ada Bu Mimi atau Bu Mira atau Bu Tuti mau menanggapi, atau Bu Ya, tadi April. ada Bu Fasil tadi ya. Mudah-mudahan Bu Fasil bisa tercerahkan gitu. Nah, Bu Fasil menghilang nih. Iya kan? Iya, Ibu Fasil aja deh tembak langsung Bu Fasil. Ya, Bu itu. Fasil tegaannya terkeluar tadi tuh Bu Fasil. Wah. Tarik lagi. Oh, Bu Fasil, beliau kemana? Sepertinya jaringan ini Pak Sobirin. Iya kan? Itu Kalau yang saya bingung itu dari kemarin itu, kalau kita sudah melakukan itu semuanya, tapi anak tuh masih aja seperti itu gitu ya. Itu kita apakan lagi gitu? nah mungkin Gitu. kalau menurut kita kalau iya. sesama kita yang sama-sama si calon nih, kalau menurut saya ya nggak masalah kalau sesekali, kan kata kemarin menurut Fasil kita yang Bu Ida kemarin juga, kalau manajer bisa turun kok posisinya ke pemantau atau ke teman. Jangan sampai lebih dari pemantau atau teman, bisa Pak Sobirin, tapi jangan sampai penghukum. Jadi mungkin kita nggak perlu kita keluarkan gitu ya. Karena kalau saya berpedoman begini, mungkin ketika di sekolah ini dia tidak mendapatkan teman, tidak merasa lingkungannya itu kurang cocok. Nah, harapannya ketika kita berikan keleluasaan untuk memilih sekolah lain, harapannya di sekolah yang baru itu ada mendapatkan chemistry-nya, kemudian mendapatkan lingkungan yang yang ibaratnya mendukung dia. Nah, mudah-mudahan ada perubahan gitu. Karena biasanya kalau dia sudah melakukan kesalahan, biasanya satu sekolah itu sudah teman-teman yang lain gitu, nah sehingga dia itu bukan malah berubah, terkadang itu malah dia agak neko-neko. Nah, itu harapan kita memindahkan itu agar dia ada perubahan seperti itu. Tapi bolehkah kita merubah kita memindahkan gitu? Nah, permasalahan yang seperti itu gitu. Sebetulnya kita sudah melakukan 3 restitusi itu, cuma permasalahan itu nggak selesai gitu ya. Nah, ini ada kawan kita nih Pak Sobirin, Bu April ingin menanggapi juga. Silakan Bu April, ada tanggapan? Siap. Mungkin kayaknya ada pengalamannya mungkin kan? Ya, silakan Bu April. Halo Bu April. Ya, halo. Sebentar, maaf ya sambil di jalan nih. Oke. Oke. Pak Sobirin tadi kasus anaknya apa nih? Sebentar, saya agak kurang Ya, mohon maaf ya, misalnya kasusnya itu entah dia suka membuli orang dah. Oke. Sebenarnya masalah pembulian hampir di semua sekolah pasti ada ya. Ya, itu betul. Dasar, SMP maupun SMA. Ya kebetulan memang saya udah mengajar semua jenjang itu, jadi ya lumayan lah sedikit ada sedikitnya tahu karakter anak-anak. Sebenarnya kalau kita memindahkan anak, suaranya hilang ya? Suaranya hilang Bu April. Jaringan nggak stabil. Bentar. Halo, sudah? Halo. Halo, sudah kan? Aman. Nah, kalau menurut saya memindahkan anak itu bukan jalan terbaik. Karena apa? Betul. Karena pasti akan berdampak ke psikologinya kan. Nah, betul. Namanya anak-anak itu bermasalah, pasti ada sesuatu dan lain hal.
sebenarnya kita harus cari tahu dulu apa permasalahannya. Apakah dia membuli? Itu sebenarnya merupakan satu bentuk apa ya? Dia kayak mencari perhatian juga seperti itu. Biar walaupun itu anak SD, SMP atau SMA, semuanya itu merupakan satu bentuk pengeksporan mereka. Mereka tuh membuli sebenarnya ingin diperhatikan seperti itu. Kan, tapi kalau dia bully pasti kan nanti ada yang komen, kamu sih kenapa nih gini gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut saya lebih baik kita mengadakan pendekatan secara persuasif. Ya, namanya kita kan guru ya. Guru kan fungsinya ngomong. Jadi kita dekatin dengan kasih sayang. Nah, jadi insya Allah kalau di PPKP dulu pengalaman saya tuh anak-anak nakal itu rata-rata dekatnya sama saya semua, Pang. Jadi alhamdulillah. Jadi ada yang merokok, ya kan, apa ya, anak SMA itu kan jadi ada yang merokok apa segala macam. Nah, biasanya hukumannya itu pasti langsung gundul atau apa. Nah, sebenarnya itu dampaknya itu kan nggak boleh tuh sebenarnya. Cuman masih itu fisik itu malu sampai. Ya itu karena pasti akan berdampak ke psikologi mereka, dan biasanya mereka itu baiknya di depan saja. Tapi di belakang akan timbul suatu kayak dendam apa segala macam. Tapi kalau kita melakukan pendekatan secara persuasif, nah kamu kenapa begini? Kayak kemarin ada kasus juga di sekolah saya kan, kebetulan jadi saya menangani walaupun saya hanya wali kelas. Saya bilang anak saya itu mencoba, kalau di Al-Hidayah itu kalau dia melakukan merokok 2 kali, ketiga kalinya pasti dikeluarkan. Nah, sebenarnya itu kan tidak boleh. Jadi saya tanya, nak, kamu kenapa merokok? Padahal bekas tukang lagi yang didapat itu. Anu aja Ustazah gabut. Nah, saya heran, gabut. Kenapa kamu kok gabut sampai kayak gitu? Tidak apa-apa, terlihat aja Bang Ustazah. Ya Allah, nah. Tapi itu alasan itu kalau untuk di bubuhannya BK atau apa namanya Wakasis itu nggak diterima. Mereka langsung, wah kamu tahu udah gini. Jadi seharusnya kita mendekat, nah ini nggak boleh. Kenapa kamu merokok? Tahu merokok secara kesehatan nggak bagus. Tapi ibaratnya kita dengan amo, dengan kasih sayang, insya Allah itu anak itu makan. Makasih ya Ustazah, saya kira saya kok mau dimarahin apa dan dilaporkan ke mama. Gak perlu nak, saya nggak perlu melaporkan kamu ke mama kamu. Saya insya Allah bisa atasi kamu dulu. Tapi janji dulu, jangan diulang lagi. Nah seperti itu. Karena kalau kita bisa dekat dan bisa ambil hati anak itu, insya Allah itu akan berubah. Insya Allah kita nggak akan pakai cara ekstrim yang sampai mengeluarkan yang ya kita aja lah rasakan. Misalnya kita yang jadi murid, kita ini sebenarnya nakal karena sesuatu dan lain hal nih. Kemudian kita dikeluarkan, kita pasti akan dendam, benci. Bahkan sampai kita lulus pun, dulu loh dia tuh guruku paling galak tuh ini pasti, ya kan? Iya. Kita kan pasti pernah jadi murid juga. Pasti ingat siapa yang paling galak. Seperti itulah. Nah, jadi kalau menurut saya sih gitu, Pak Subirin. Ya, terima kasih banyak. Oke. Luar biasa, terima kasih banyak pengalaman dan pengetahuan. Ya. Nah, ini ada Fasil, kita sudah masuk Pak Sobirin. Bisakah Bu Fasil menjawab pertanyaan dari Pak Sobirin tadi, Bu Fasil? Mengenai masalah beliau, karena anaknya sudah keterlaluan, sudah berkali-kali sudah dilakukan posisi kontrol manager, tetapi tidak ada perubahan. Sama beliau dikeluarkan dari kelas ke keluar kelas, Pak ya? Itu bisakah kita melakukannya begitu, Bu Sri? Baik, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya tadi terpental karena memang posisinya lagi dalam perjalanan. Pastinya 5 posisi kontrol sudah dilakukan, akan tetapi tidak bisa menghasilkan maksimal apa yang kita inginkan terhadap peserta didik kita. Di sini gunanya ada restitusi. Bagaimana kita menstabilkan kondisi, ya kan? Apa yang dikatakan Ustazah tadi, bahwa dia pasti menanyakan mengapa dia berbuat kesalahan tersebut, apa ini gunanya ya untuk menerapkan segitiga restitusi. Saya rasa tidak mungkin berdampak. Apa yang kita lakukan pasti walaupun hal itu kecil, itu pasti akan berdampak kepada peserta didik kita. Ya, jadi benar juga apa yang dikatakan Ustazah. Sebagai penghukum kita pastinya menimbulkan dendam, dampak negatifnya yang berkelanjutan dan sangat membekas kepada peserta didik kita. Mengapa kita harus mengeluarkan anak tersebut tetapi tidak menghasilkan hal positif ke depan di kemudian harinya, dan itu juga menghasilkan anak sebagai anak yang pemberontak, mendendam dan menyalahkan dirinya maupun menyalahkan orang lain. Artinya dia menyalahkan guru, ya kan?
atas apa yang kita lakukan. Jadi sebaiknya usahakan tetap menggunakan posisi kontrol kita sebagai manajer. Apalagi Pak Sobirin kan mengajar di sekolah menengah tingkat atas ya, pastinya komunikasi itu memang penting. Jadi kita bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi. Nah, itu diusahakan itu dulu. Nah, kalaupun saya rasa tidak mungkin berdampak Pak Sobirin, hal sedikit pun pastinya berproses dan berdampak kepada peserta didik kita. Tetap semangat untuk menerapkan segitiga restitusi untuk mendampingi anak-anak kita agar mereka bisa berhasil dan mempunyai dampak positif ya, kontrol dirinya di kemudian hari. Terima kasih, mohon maaf tidak maksimal karena terima kasih luar biasa. Terima kasih Ibu Sri. Setuju Pak Sobirin dengan Ibu Sri. Seperti kata William Glasser tadi kan, setiap perbuatan ada tujuannya. Berarti anak melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya, ada motifnya begitu. Jadi memang harus disesuai dengan kata Bu Apri juga, pendekatan personal dulu kepada anak kan. Nah, kita harus mengadakan pendekatan secara persuasif dulu ke anak. Baru nanti kita bisa mengetahui motif anak itu apa sih melakukan bullying atau apa, atau segala sesuatu yang mereka lakukan itu apa sebenarnya motifnya. Oke, terima kasih. Pak Sobirin, mohon ditutup dengan doa Pak Sobirin. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Minta tolong Pak Sobirin untuk dipimpin berdoa Pak Sobirin untuk menutup acara Zoom pengimbasan budaya positif kali ini. Mohon bantuannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa. Saya awali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, kami bertemu pada siang hari ini dalam kegiatan menambah pengetahuan, menambah pengalaman dalam mencerdaskan anak bangsa kami. Ya Allah, bimbinglah kami, tuntunlah kami, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dosa para anak didik kami. Ya Allah, berilah kami kemampuan untuk mendampingi mereka menjadi putra-putri yang cerdas dan gemilang. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, mudahkanlah segala tujuan kami, ya Allah, dan berilah kami kekuatan dalam mencerdaskan anak-anak didik kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Pak Sobirin. Terima kasih untuk para hadirin semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri, mendatangi, dan ikut dalam Zoom ini. Saya tutup untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya.